Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita menyambung dari tutorial sebelumnya, yaitu masih tentang rail surface. Kali ini kita membahas tentang dual section, yang single teman-teman udah pernah saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat lagi di video sebelumnya juga tentang perihal ini dan ini. Sekarang tutorial kali ini saya buat sesingkat mungkin, mengingat spek komputer yang gak terlalu tinggi. Jadi kalau pas ngedit video tuh, pas mau upload video agak lama banget ngerendernya. Langsung aja kita nanti praktekin dua rail, baik scale ataupun semi scale dengan fitur dual. Oke, kita langsung bikin contohnya. Tampak depan, kemudian kita bikin lingkaran mungkin 12, diameternya agak besar, mungkin 16. Kemudian kita bikin lagi satu lagi lingkaran. Ini numpuk, kita size pakai klik kiri. Kemudian kalau misalnya cincin, paling gampang itu kan kita ngasih, saya buat itu contohnya cincin paling umum. Cincin itu nggak semuanya bagian kanan, atas, bawah itu sama. Ada kalanya ada juga yang seperti ini, tapi umumnya bagian bawahnya itu lebih kecil, lebih tipis ketimbang bagian atasnya. Begitu juga bagian samping, kita juga bisa size pakai klik kanan. Nah, berapa sih ketebalan ini? Ketebalan ini nanti kita sebenarnya nggak ada ketentuan, tapi tiap PT itu punya ketentuan masing-masing, tebalnya berapa atau tingginya berapa. Ini kita bikin asal aja dulu ya. Ini klik kanan, turunin. Nah, kira-kira jadi seperti ini bentuk dasar cincinnya. Kalau misalnya ini tampilan angkanya cukup mengganggu, kita bisa edit hide CV. Oke ya. Kalau mau liatin show CV. Sekarang ini kalau kita lihat dari fungsi ini, ini kita pakai dua rel. Ini rel pertama, ini rel kedua, atau bisa juga ini rel pertama, ini rel kedua. Terus kemudian sectionnya kan kita mau pakai dual. Kalau single di tutorial yang sebelumnya, sectionnya itu hanya penampangnya itu hanya satu. Nah, kalau dual kita bikinnya dua. Sekarang kita bikin penampangnya. Penampang satu, kita buat kotak. Penampang dua kita buat agak cembung. Nah, di sini ada pelajaran yang sangat penting banget. Teman-teman jangan sampai ini kelolosan untuk bagian yang membuat section atau penampang ini. Di sini dual ya, nanti kita pakai dual, artinya ada dua penampang. Ini penampang satu, penampang dua, atau ini penampang satu, ini penampang dua. Nah, dalam membuat penampang, kalau untuk ukuran sih bebas, bisa yang ini lebih besar, atau ini lebih besar, atau ini lebih kecil, atau sebaliknya. Yang perlu diperhatikan adalah
rotasi perputaran angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini arahnya ke putaran jarum jam nih, seputaran jarum jam. Tapi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, dia arahnya ke kebalikan jarum jam. Ini udah ngaco. Kalau kita buat langsung ya, contohnya ngaconya di mana, kita supaya juga teman-teman tahu kalau ini arahnya udah beda, yang ini searah jarum jam, yang ini kebalikan jarum jam, itu bisa ngaco. Kita kasih contoh seperti ini. Ikutin aja dulu apa yang saya pilih. Scale, kemudian semi scale, dual, oke. 1, 2, 1, 2. Nah, bagian sini bagus. Nah, bagian sini dia hancur, gagal, dan nggak bisa diproduksi nanti karena arahnya itu belibet. Nah, arahnya belibet. Sekarang kita buat contoh yang benar. Kita Ctrl Z dulu, kemudian arahnya kita benerin. Cara benerinnya mungkin dengan ini atau ini yang dirubah. Ini kita rubah ya, nolnya jadi di bawah. Shift, panah bawah sekali, panah bawah sekali. Nah, sekarang arahnya udah sama. Yang ini kebalikan jarum jam, yang ini juga kebalikan jarum jam. Sekarang kita langsung coba aja dengan pilihan yang masih seperti tadi. Oke, 1, 2, 3, 4. Sekarang dia udah nggak belibet. Kita tekan pas shading, nggak belibet. Kita tekan yang bagian shadingnya pun juga nggak belibet. Oke, jadi yang perlu diperhatiin pertama adalah arah dari angka. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah titik, jumlah titiknya di sini sampai 67 sampai 67. Kalau misalnya satu titik, satu penampang ini tiba-tiba dia mempunyai titik yang berlebih, di sini ada 7, di sini ada 8. Saat kita coba 1, 2, 3, 4. Nah, this section mismatch with the previous section, please repeat. Artinya maksud dari pengertian ini mismatch, nggak sama. Nah, ini nggak sama dengan ini, atau ini nggak sama dengan ini. Ya, caranya perhatikan sebelumnya, kita harus perhatikan baik arahnya maupun jumlah titiknya. Nah, kalau udah, baru kita bisa pakai arahnya udah sama, titiknya udah sama, kemudian relnya juga memiliki titik yang sama, arahnya juga tidak terlalu berjauhan, walaupun sebenarnya mungkin ya angka kalau kita tarik garis diagonal, nah tidak ada keharusan sih, paling enggak ya lebih bagusnya angka 2 ini ada di sini, jadi searah dengan garis diagonal ini. Angka yang 3 juga begini, entah yang luar ikutin yang dalam atau yang dalam ikutin yang luar. Tidak menjadi suatu keharusan, tapi untuk kerapihan mungkin barangkali bagus juga, terutama nanti efeknya memang ada pas saat pengeditan kalau udah jadi barang. Tapi kalau masih saya nggak terlalu jauh dulu ke sana, itu hanya sekedar informasi aja. Nanti kalau saat kita praktek bikin barang, itu kita bisa lihat antara garis yang agak miring dengan posisi yang agak lurus ke sini. Oke, pilihannya tadi semi scale. Kalau scale teman-teman masih ingat kan,
tebelnya dia akan menyesuaikan, kita pakai scale ya, tebelnya itu menyesuaikan lebar dari relnya itu sendiri. 1, 2, 3, 4. Lihat, semakin tinggi jarak di sini, komputer akan menyesuaikan menurut komputer lebarnya idealnya segini. Bagian bawah pun begitu, lebih tipis menurut komputer lebarnya segini. Tetapi kalau kita pakai fungsi daripada semi scale, lebarnya sesuai dengan lebar yang kita buat. 1, 2, 3, 4. Nah, lebarnya sesuai dengan apa yang kita buat. Terus kemudian fungsi dual itu apa sebenarnya? Dual itu fungsinya adalah cincin ini nanti memiliki dua bentuk penampang ya. Ini dan ini kita lihat contohnya 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kotak terus kemudian lama-lama bergradasi menjadi bentuk lengkung di sini. Lengkung, kemudian lengkung ke sini, terus kemudian menjadi kotak lagi. Itu dual. Kalau misalnya lebih berasanya lagi, kalau ini kita buka lingkarannya 0 sama 11 kita pisah dengan ini, itu kelihatan lebih jelas. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bagian kotaknya, ini bagian yang agak cembungnya gitu. Cara mengklik juga berpengaruh sekali. Contoh, kita buka ya, kita klik dari bagian atas. 1, 2, 3, 4. Ini bagian kotak, ini bagian gembung. Kalau misalnya kita kliknya yang kotak duluan, 1, 2, 3, 4. Ini bagian gembung, ini bagian kotak. Jadi bisa disimpulkan gini, ini kan 11, ini 0. 0 titik mula, ini titik akhir. Saat kita ngeklik 1, 2, kotak akan ada di asumsinya kotak kita klik pertama kali tentu ada di 0, baru yang gembung ada di 11 karena kita ngeklik pertama di 0, ini ada di 11. Tapi saat kita klik yang ini justru terjadi kebalikannya, yang di sini gembung, di sini kotak. Kenapa bisa begitu? Tinggal kita rubah cara pengeklikan. Kalau misalnya tadi kita dari luar ke dalam, kemudian kotak baru gembung, sekarang kita ganti pengeklikannya dari dalam keluar, kotak baru gembung. Nah, ini pun bermasalah di bentuk modelnya. Benar ya? Dalam, keluar, kotak, baru gembung. Nah, ini kotaknya di sini, gembungnya di sini. Kalau yang tadi 1 luar, dalam, kotak, gembung, bentuknya seperti yang gembung ada di sini. Kalau yang sekarang ini dalam, luar, kotak, gembung. Nah, kotaknya di sini, gembungnya di sini. Bener kan ya? Kita ulangin. Luar, dalam, kotak, gembung. Kotaknya ada di sini, gembungnya ada di sini. Arahnya gembungnya ke bawah. Kalau yang sekarang dalam, luar, kotak, gembung. Kotaknya tetap di sini, gembungnya ada di sini, tapi gembungnya mengarah ke dalam. Tetapi kita pengen kotaknya supaya ada di sini, gembungnya ada di sini, dengan posisi gembungnya adanya menghadap ke bawah, bukan ke dalam. Nah, itu teman-teman tinggal main
mainin cara pengeklikannya. Kita mulai tadi kan luar dalam kotak gembung. Sekarang kita ganti luar dalam gembung kotak. Nah, kotaknya ada di sini, gembungnya ada di sini. Jadi cara pengklikan itu sangat pengaruh teman-teman. Luar dalam kotak gembung atau luar dalam gembung kotak atau dalam luar gembung kotak, dalam luar kotak gembung. Nah itu teman-teman mainin aja, coba-coba aja bentuk apa yang diinginkan. Misalnya dalam luar gembung kotak. Oh, hasilnya gini. Ini kan gembungnya ke arah dalam nih, tapi kita mau ke arah luar. Berarti dalam luar kotak gembung. Bukan. Kita coba lagi, dalam luar gembung kotak. Ini juga bukan. Luar dalam gembung kotak. Nah, misalnya ini yang saya bentuk inginkan. Kotaknya di sini, gembungnya mengarah ke bagian bawah. Jadi teman-teman nanti jangan kaget misalnya, oh kok udah diklik ini bentuknya nggak sesuai. Tinggal mainin aja cara ngekliknya dengan apa yang barusan saya kasih info. Ini kita balikin dulu ya. Kita tutup lagi, kita close lagi. Nah, sekarang kita buat lagi. Nah, jadi semisal ini cincin yang bentuk cincin yang saya inginkan seperti ini, semisalnya ya. Cara ngekliknya diperhatikan, baik yang luar dulu atau yang dalam, atau yang dalam dulu luar dulu. Begitupun masalah yang di sininya. Saya rasa untuk pelajaran dual, terus kemudian scale, semi scale dengan pilihan sectionnya seperti dengan pilihan ini, teman-teman bisa paham. Dan silakan coba dengan menggunakan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Itu silakan aja, atau yang lainnya dengan pilihan dua rel, scale atau semi scale dengan pilihannya dual. Bagian ininya teman-teman harus coba deh. Saya nggak bisa kasih seluruhnya contohnya karena akan memakan waktu durasi. Itu nanti di rasa-rasa aja ya. Kalau nggak salah di video sebelumnya saya sempat mau infoin tentang apa ini fungsi titik merah dan biru. Saya baru ingat sekarang nih, video udah saya rekam, jadi saya baru ingat sekarang. Mungkin saya akan bahas setelah video ini sebelum kita ke mirror, atau nanti setelah video ini berakhir bagian ini sirkular. Mudah-mudahan besok kalau saya rekam lagi saya nggak lupa. Sebelum membahas mirror akan saya bahas titik merah dan garis biru ini dulu. Saya rasa ini cukup untuk tutorial kali ini. Maaf kalau misalnya terdengar atau agak ngebut, karena memang saya mengejar durasi supaya nggak kepanjangan. Kita lihat sekarang durasinya udah berapa ya? Udah 19 menit ya, udah 19 menit. Khawatir bukan saya nggak mau panjang-panjang atau gimana, takutnya nanti saya sendiri agak lama untuk ngerender videonya karena kan masih perlu diedit lagi. Kayaknya saya akhirin. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar.
Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.